Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dalam channel YouTube saya, membahas tentang materi fisika kelas 11, yaitunya mengenai materi elastisitas. Nah, elastisitas ini adalah kemampuan benda ketika diberi gaya untuk kembali ke bentuk semula. Jadi elastisitas ini kemampuan benda kembali ke bentuk semula ketika diberi gaya. Ya, artinya apa? Misalkan ketika sebuah benda itu kita tarik, maka bentuknya bertambah panjang, kemudian kita lepaskan lagi, maka dia kembali ke panjang semula atau ke posisi semula. Itu yang dinamakan dengan elastisitas. Oke. Contoh benda elastis mungkin sudah kalian pahami, ada platisin, ada pegas, dan bahan yang berbentuk jenis karet. Oke, kali ini kita akan membahas yang pertama mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke, di mana gaya yang diberikan pada suatu benda itu sebanding dengan konstanta benda tersebut sebanding dengan perubahan panjang dari benda tersebut. Nah, ini dasarnya untuk elastisitas. Itu benda yang bersifat elastis. Jadi hukum Hooke mengatakan bahwa gaya itu sebanding dengan konstanta benda dan sebanding dengan perubahan panjang benda tersebut. Oke. Untuk F mungkin sudah tahu, itu adalah gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian untuk K itu merupakan konstanta. Kemudian delta X itu adalah perubahan panjang. Biasanya satuannya dalam meter. Nah, jadi seperti itu. Itu mengenai hukum Hooke. Oke, mungkin kita masuk lagi ke pegasnya langsung. Dalam sistem pegas, berbicara pegas, kita mengetahui ada yang namanya susunan pegas. Nah, susunan pegas ini yang pertama ada seri. Untuk seri itu ditandai dengan ciri-ciri, biasanya pertambahan panjangnya itu tidak sama, atau delta X 1 tambah delta X 2 tambah delta X 3. Nah, untuk delta X kita cari dari persamaan ini. Delta X itu dapat dicari dengan F per K. Maka di sini kita substitusikan, kita ganti F per KS itu sama dengan
F per K1 tambah F per K2 dan seterusnya. Kalau kita rubah, F per Ks itu sama dengan F kali 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Maka ini bisa dicoret, sehingga untuk persamaan seri itu pengganti seri itu adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk rangkaian seri. Kalau bentuk Pegasnya mungkin sudah tahu, sudah ada juga ngelihat. Untuk seri biasanya dia segaris, bukan sejajar. Nah, ini seri. Biasanya ada gaya berat ke bawah, maka ke atas juga ada namanya gaya pegas. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk seri. Kemudian untuk paralel, ya, untuk paralel itu bentuk susunannya itu adalah sejajar. Ya, sejajar. Nah, ini dinamakan paralel. Kita anggap ini K1, ini K2. Ini ada gaya W. Oke. Untuk paralel itu yang sama. Ya, kalau tadi seri perubahan pertambahan panjangnya itu berbeda satu sama lain, atau delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3. Ya. Nah, untuk paralel itu yang berbeda itu adalah KP-nya, atau bisa kalian cari dengan F per delta X-nya itu sama dengan F per delta X. Ya, artinya apa? F per delta X itu 1 sama dengan F per delta X2. Jadinya karena ini sama dengan K, maka KP itu sama dengan K1 tambah K2 tambah K seterusnya. Itu untuk paralel. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya tentang yang ketiga mengenai energi potensial pegas. Ya, untuk energi potensial pegas itu berangkatnya dari usaha. Ya, usaha itu dapat dicari dengan gaya dikali perpindahan. Ya, gaya dikali dengan perpindahan. Kalau kita gambarkan grafiknya, kita ambil persamaan dari grafik, dia kira-kira seperti ini. Ini F, ini delta X. Nah, ketika ini diarsir, dia adalah membentuk segitiga. Ya, jadi untuk usaha ini adalah gaya dikali dengan perubahan panjang atau perpindahan. Ya, atau dapat dicari dengan luas daerah, luas segitiga. Ya, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya di sini adalah delta X, tingginya adalah F. Makanya untuk usaha itu sama dengan, atau energi potensial itu sama dengan setengah F kali delta X. Bisa kita ganti lagi, bisa W itu sama dengan
F kali delta X, setengah F kali delta X, di mana F itu adalah K kali delta X, sehingga dapat diperoleh energi potensial itu adalah setengah dari F itu adalah K kali delta X kali delta X, dan didapatkan bahwa W itu adalah setengah dari K kali delta X kuadrat. Nah, ini untuk energi potensial. Nah, ini untuk susunan Pegas dan energi potensial. Oke, kita lanjutkan. Oke, berikutnya mengenai elastisitas bahan. Ada tegangan, ada regangan. Nah, oke, akan saya jelaskan juga lanjutannya. Nah, kita masuk lagi ke elastisitas bahannya langsung. Nah, elastisitas bahan. Kita coba. Yang pertama ada namanya tegangan geser. Tegangan geser atau dilambangkan dengan tau. Ya, dimana tau itu dia sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan luas bidang atau luas permukaan. F itu adalah gaya, satuannya Newton. A itu adalah luas permukaan, satuannya itu meter kuadrat. Kemudian tau itu tegangan, satuannya itu dalam Newton per meter pangkat 2. Oke, itu untuk tegangan. Yang kemudian ada namanya regangan. Regangan simbolnya E kecil. E kecil itu sama dengan perubahan panjang sebanding dengan panjang mula. Oke, dimana E itu adalah regangan, delta L itu perubahan panjang, satuannya meter. Kemudian L0 itu satuannya juga meter, atau dia merupakan panjang mula sebelum dia diregangkan. Nah, terakhir itu mengenai elastisitas. Elastisitas simbolnya adalah E besar, di mana elastisitas itu merupakan hasil dari perbandingan tegangan dengan regangan. Oke, berarti kalau kita ganti persamaannya, kita masukkan persamaan tegangan adalah F per A per delta L per L0. Nah, sehingga kalau kita peroleh F kali L0 per A kali delta L. Nah, ini. Maka untuk elastisitas itu adalah F kali L0 per A kali delta L0. Nah, ya, untuk satuan elastisitas itu adalah Newton per meter kuadrat. Elastisitas, modulus elastisitas dia sama, atau modulus Young dia juga sama, itu juga dia. Nah, ini merupakan mengenai elastisitas bahan dan susunan Pegas.